Tapi Iya, hari-hari ini iya, tiap hari demo besar di Tel Aviv terjadi untuk betul. menghentikan perang. Bahkan kemarin Presiden Israel sendiri mengatakan Netanyahu agar segera menghentikan perang. Presidennya sendiri mengatakan Iya, itu. dan Mengubah persepsi dunia hari iya, ini kan. Mengubah persepsi dunia Israel yang dikatakan negeri yang tidak akan pernah terhancurkan. Hanya berapa hari kemarin? 12 hari ya. iya. Bisa porak-poranda. Furkan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Four Corner, di edisi ini kita bertemu kembali dalam podcast hari ini dalam tema yang sedang hangat secara global mengenai isu yang sedang berkembang di Timur Tengah, yaitu konflik Israel, Iran, dan khususnya di Palestina. Dan kita sudah tahu bahwa perang yang berlangsung di Timur Tengah ya lebih kurang hampir 2 tahun ini telah banyak berdampak kepada beberapa hal baik secara politik, ekonomi, dan hubungan internasional yang itu tentunya akan berubah dalam kurun waktu ke depan. Dan di tengah-tengah kita bersama kami di sini sudah ada narasumber yang akan memberikan pandangan-pandangan dan bagaimana kira-kira perkembangan terakhir yang sedang terjadi di Timur Tengah. Ya, sudah ada bersama kita Pak Arif Ramdan. Beliau salah satu dosen di Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi, dan profil beliau juga ya sudah lama berlalang melintang di jurnalisme, di dunia kewartawanan, dan tentunya beliau sudah banyak punya pandangan-pandangan yang sudah beliau tulis di dalam editorial-editorial yang berhubungan dengan Timur Tengah. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita akan diskusi Pak dengan tema yang lagi hangat di sini. Sebelum itu kita akan sapa dulu pendengar ya, sahabat Corners. Dengan kesempatan ini kita akan lebih kurang 30 menit ke depan akan mendiskusikan tema ini. Pak, apa yang mungkin perlu kita pahami dari yang sedang terjadi di Timur Tengah hari ini, Pak? Ya, kalau kita hari ini melihat Timur Tengah itu kan fokusnya masih kepada Gaza dan Palestina ya. Ya. Kalau kita melihat konflik perang yang sedang terjadi hari ini, fokus kita itu terutama dunia Islam melihatnya Gaza yang hari ini terlihat masih berjuang sendiri ya. Ya, ya. Di antara tetangga-tetangganya yang Muslim, yang negeri-negeri Arab yang hebat itu, Ya. Gaza sedang berjuang sendiri. Ya. Itu yang hari ini sedang dibincangkan banyak orang, tentu dengan varian-varian kemudian apa yang terjadi dalam perang Gaza dengan penjajah Israel tersebut. Baik, nah menarik bahwa kita tidak kehilangan fokus dari substansi konflik di Timur Tengah, yaitu berkenaan dengan Gaza. Bagaimana sih sejarah konflik ini begitu mengakar dalam tatanan global, Pak? Menurut Bapak, Pak? Ya, kalau kita berbicara, pertama kita harus sepakati dulu ya. Kita jangan bicara konflik Israel, konflik Palestina, Israel. Tapi ini penjajahan. Penjajahan. Jadi dari diksi kata kita harus sudah membiasakan diri. Ini satu proses penjajahan yang telah berlangsung lama antara Palestina, negeri yang dijajah oleh Zionis Israel. Pelaku penjajahan itu Zionisme. Zionisme pelaku penjajahan itu. Diksi kata ini harus tetap kita pakai agar tidak mengaburkan masalah yang inti dari persoalan Gaza di Palestina seperti itu. Nanti itu kenapa saya harus mengatakan seperti itu? Karena di dalam perbincangan, di dalam penulisan, di dunia jurnalistik juga, di dunia media juga terlihat nih, perang di media juga terjadi gitu. Maksud perang medianya? Perang diksi kata. Ya, penggunaan diksi ya. Penggunaan diksi kata itu tanpa sadar kita masyarakat di Indonesia juga kadang-kadang sudah tergiring gitu. Iya. Pada Israel itu penjajah, Zionis itu penjajah gitu. Iya. Kita harus tetap menggunakan diksi kata mereka itu penjajah. Baik, jika kita lihat dari tinjauan sejarah, permulaan pemaknaan penjajahan oleh Zionisme itu dimulai. Itu kan dari deklarasi Balfour 1917 ketika deklarasi Inggris memberikan wilayah Palestina
Iya. untuk orang-orang Yahudi hari itu, Iya, iya. ketika itu 1917 kan. Iya, pengungsi. Dengan 67 kata yang oleh Alto Balfour itu disebutkan, inilah tanah yang mereka berikan kepada Yahudi, ya disitulah bermula. Ya, yang kemudian 48 ketika Israel mendeklarasikan sepihak. Kalau saya lebih kalau beberapa media atau beberapa catatan sejarah disebutkan mendeklarasikan sebuah negara, kan begitu. Betul, betul. Nah, ini jadi menarik karena bagian dari media barat ya mereka menyadari ya bahwa peristiwa yang sekarang itu tidak dimulai dari situ, dimulai dari 7 Oktober itu ya. 7 Iya, Oktober yang 2023 itu kan 2023, perangnya iya. itu. Tapi jauh sebelum itu 1917 ketika Khilafah Turki Utsmani masih wujud dan sedang berperang ketika itu, bahkan dengan Inggris ya. Betul. Nah, kan itu sudah mulai deklarasi itu menyebutkan 67 kata yang ditandatangani oleh Alto Balfour itu yang memberikan ruang kepada Yahudi untuk masuk ke Palestina. 1948 lah kemudian deklarasi negara penjajah kalau menurut Iya, saya betul, seperti betul, itu. betul. Nah, disitulah masa-masa kelam bangsa Palestina dan di situ juga sebelumnya kan ada perang berapa hari itu, perang 7 hari antara Israel dengan bangsa Arab ketika itu. Nah, disitulah permulaan apa yang disebut Nakba ya. Iya. Orang-orang Peristiwa Palestina Nakba yang terusir, orang-orang terusir seperti itu dan sampai hari ini gitu. Betul. Nah, baik sahabat Pokokner, kita harus memahami bahwa perang yang sedang berlangsung ini sudah sangat lama yang dimotori oleh Zionisme. Nah, lalu hari ini kita melihat bahwa sepertinya itu terjadi pembelahan yang sangat mendalam bagi bangsa Palestina ya. Palestina khususnya bagaimana Gaza dengan tepi barat. Ini gimana pandangannya Pak Arif? Ya, proses membelah itu kan bagian dari pekerjaan penjajah kan Ya, begitu. David Empire membelah masyarakat Gaza di tepi barat, masyarakat Palestina di tepi barat dengan sebagian kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya di Gaza. Gaza ini kan sebuah pemerintahan mutlak Hamas ketika memenangkan pemilu di 2006. Iya. Ya. Kemudian didiskualifikasi kan ketika itu dan mutlak sekarang Hamas menguasai Gaza. Jadi seolah-olah kemudian terpisah dengan tepi barat. Yang tepi barat itu kan dikuasai oleh dalam tadi Fatah ya. Dan Fatah dalam proses perang di Palestina ini, proses penjajahan oleh Israel di Palestina ini, Fatah ini kan memainkan peran politik yang sedikit berbeda dengan Hamas. Gitu. Fatah kan di diplomasi politik yang, tetapi kalau kita melihat semakin jauh diplomasi itu dilakukan, malah Palestina semakin banyak kehilangan wilayah seperti itu. Betul. Jadi ada dua paksi yang di sini sedang bermain. Tapi pada 27 Oktober itu, ya, pada Oktober itu sebetulnya paksi-paksi ini sudah sepakat bersatu untuk melakukan perlawanan. Dan satu pekan terakhir kita baca di media saat itu, saya juga kemudian menerjemahkan berita dari Arab ke bahasa Indonesia. Seluruh paksi yang ada di Palestina sepakat atas apa yang dilakukan oleh Hamas di Palestina, di Gaza. Ya. Sepakat apa yang dilakukan Hamas di Gaza. Kita bisa baca berita itu dan semua paksi yang ada menyatakan bahwa hanya Hamaslah yang betul-betul menjaga marwah dan harga diri rakyat Palestina. Ya, berarti Hamas punya legalitas. Dan itu bisa dibaca. Perlawanan. Ya. Hampir seluruh paksi itu mengeluarkan statement yang sama, mendukung apa yang sedang dilakukan oleh Hamas. Seperti itu, termasuk pada proses gencatan senjata yang hari ini ditawarkan oleh Amerika, oleh Trump ya. Iya. Dan sekarang pun juga terjadi ya pembelahan di Gaza sendiri dengan beberapa fase yang dibentuk oleh intelijen Israel ya, seperti Abu Sabab itu ya. Dan ini tentu sebenarnya menjadi catatan penting bagi kita bahwa upaya-upaya penjajahan di sana itu bukan hanya dengan militer tapi untuk memperdalam perpecahan ya. Baik, Pak, ini selama ini kita tahu bahwa dunia Arab khususnya, bagaimana sikap yang kemudian ditunjukkan atau mungkin yang kita terlihat di sini seolah-olah mereka membiarkan ya kesendirian Gaza. Apa yang terjadi terhadap dunia Arab hari ini, Pak? Saya mendengar satu ungkapan dari seorang, saya lupa namanya. Dia mengatakan seperti ini di Timur Tengah ya.
bahwa Zionisme itu bukan hanya di Yahudi saja. Ya, terjadi pencucian Paham Zionis itu pemahaman, ya. tidak hanya terjadi di kaum Yahudi saja, Ya, tetapi di dalam tubuh umat Islam juga paham Zionisme itu bisa jadi muncul. Jadi kalau kita bertanya kenapa Mesir, yang paling mencolok kemarin ketika, masih ingat tidak ketika dari Libya, dari Tripoli, kemudian dari Indonesia juga hari itu hadir ikut rombongan yang ke Gaza ya. tur ke Gaza itu untuk untuk masuk ke Rafah. Iya. Coba di mana dihadangnya? Di Mesir Di kan. Mesir ya, bahkan Sampai kan mendeportasi ulang. seorang relawan dari Inggris sampai menangis, sampai mengatakan ini murni kemanusiaan. Ini kemudian untuk sampai dikatakan oleh si relawan tersebut, ini untuk membela saudara Anda di Gaza, saudara semuslim di Gaza, sampai menangis dia. Narasi-narasi perjuangan untuk Palestina dan Gaza itu kalau 10 tahun terakhir kan masih didominasi oleh orang-orang muslim. Tapi pasca Oktober, Ya. dunia sekarang berbicara tentang Gaza. Ya. Dan pembicaraan dunia bukan lagi soal agama, Bukan soal agama, ini soal kemanusiaan. Kemanusiaan. Kalau 10 tahun belakangan, bahkan 20 tahun belakangan, kita mungkin tidak pernah melihat ada orang-orang di barat, di Eropa, konser musik meneriakan free Palestine. Iya, Tapi iya. hari ini semua konser musik, dan kemarin terakhir di Brazil, dan kemarin terakhir di Amerika juga, di Spanyol juga, di Inggris kan? ya. Di Inggris, semua mengatakan free Palestine. Dan ada yang menarik terakhir kan kemarin dead IDF itu kan, Ya. mati. Dan itu di lapangan memang mati mereka. Iya, seperti itu. Artinya saya 3 tahun yang lalu pernah nulis satu kolom di Republika tentang intifada global. Jadi intifada global. Nah, hari ini terwujud gitu. Jadi apa yang kami tulis waktu itu masih berupa asumsi-asumsi atau pikiran-pikiran saya, tapi sekarang terwujud bahwa perlawanan itu tidak hanya dilakukan oleh muslim di negeri-negeri Arab, tetapi muslim dan non-muslim yang atas nama manusia di negeri-negeri barat melakukan hal yang sama. Baik. Nah, lebih dalam lagi kalau kita lihat bangsa Arab hari ini, itu apakah komunitas muslim di Arab atau hukumahnya, pemerintahannya ini Pak, yang mungkin tadi... Kalau saya melihat ini pemerintahannya. Tidak ada masalah dengan masyarakat muslimnya. Ya. Dan itu menunjukkan dukungan yang sangat luar biasa. Tapi kalau sudah berbicara hukumah, sudah berbicara pemerintahan, kan itu lain. Jadi lain. Bagaimana lainnya apa ini? Jadi bagaimanapun misalnya warga Maroko, warga Mesir, Libya, dan di beberapa negeri Islam yang lainnya berteriak-teriak tentang pembelaannya terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Tapi mereka sendiri terjegah oleh kebijakan pemerintahnya sendiri. Itu tadi saya sampaikan tadi, bahwa Zionisme itu tidak hanya terjadi di masyarakat Yahudi itu sendiri, tetapi di tubuh tubuh pemerintahan umat Islam ya. Iya, Amerika misal, Trump secara nyata kita melihat hari ini tidak ada yang menguntungkan bagi Islam, bagi Palestina. Kebijakannya tidak ada yang menguntungkan. Tapi sekarang coba lihat di Amerika, tumbuh pergerakan perlawanan terhadap pemerintahnya sendiri atas nama Gaza. Kita melihat bagaimana University Harvard misalkan. Columbia University kan luar biasa. Betul. Perlawanan mahasiswanya terbuka dan begitu ekstrim dan ini sesuatu yang tidak pernah mungkin dibayangkan oleh pemerintah Amerika sendiri. Betul. Seperti ini. Jadi saya teringat ketika dulu masih mahasiswa, apa yang pernah kita lakukan ketika mahasiswa dulu itu sedang terjadi di universitas-universitas Amerika ya, bentuk perlawanan. Nah, jadi memang ini menarik sahabat Fourcorners ketika kita lebih dalam membedah komunitas Arab ya. Kemudian fenomena di Lebanon juga ya. Ini unik juga pemerintahan Lebanon. Mereka terbentuk faksi-faksi politik yang berbasis agama. Tentunya soliditas mereka bisa dipengaruhi oleh kepentingan Yahudi. Gimana selain Mesir tadi ya Pak Arief nih, posisi komunitas Arab atau negara yang berdampingan dengan Palestina ini? Banyak faktor ya. Pertama kalau kita melihat dari sisi perdagangan misal. Apanya yang berdagang bagi Israel itu? Ya, Israel kan pemasok senjata, atau Israel juga pemasok importir atau eksportir beberapa barang yang memang ada di negeri Muslim. Dengan Iran misalnya. Iya. Kenapa sekarang berperang dengan Iran? Betul. Padahal 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu itu kan mereka sekutu paling utama. Iya. Tidak banyak yang membaca itu, bahwa Iran dan Israel itu menjadi sekutu yang
di era Shah Pahlavi. Shah Pahlavi Iya. kan, ketika Betul. itu bekerja sama luar biasa sekali gitu. Tapi hari ini menjadi musuh yang Ya, terang-terangan. terang-terangan seperti itu. Tetapi ini pun hanya ditunjukkan dalam beberapa kali Cuman peristiwa, 12 hari ya. 12 hari itu, tapi tahun-tahun sebelumnya di mana gitu kan. Betul. Nah, ini kan jadi kita nih orang pemerhati media hanya di luar yang kasarnya saja kita melihat seperti Iya. itu. Jadi ini juga berimbas nanti pada diskusi-diskusi ya mohon maaf ya ketika Iran menyerang Israel, kan akhirnya diskusi di tataran kita di masyarakat tuh melihatnya jadi apa ya? Wah, Iran itu hanya apa namanya? Hanya ngomong-ngomong saja, hanya 12 hari saja, hanya itu saja. Iya. Jadi akhirnya dikerucutkan kepada apa namanya? Mohon maaf, aliran pemikiran gitu. Kan jadi tidak sehat Iya, ya. iya. Jadi tidak Dibenturkan dengan mazhab Sunni Nah, Syiahnya, mazhab ya. Sunni Syiah. Padahal sudah apa yang dilakukan Iran itu berpengaruh juga terhadap perkembangan perang di Gaza. Kan gitu. Siapa yang tidak menyangka? Kan sekarang 10 tahun yang lalu Israel itu digadang-gadang punya pertahanan yang sangat Iron Dome, luas, bisa sekali Iron Dome-nya itu kan pertahanan udaranya itu. Tapi bisa rontok dengan rudalnya dari Iran dan dari Yaman itu kan. Yaman. Nah, ini kan udah Rudal balistik ya. Udah balistik menunjukkan kepada dunia bahwa narasi kehebatan militer Israel itu rontok dengan sangat mudah sekali oleh di Yaman, oleh pasukan yang mungkin katakan milisi gitu kan. Betul. Seperti itu. Baik. Nah, satu lagi nih posisi yang mungkin menarik dalam kurun 2 tahun ini, Suriah kita lihat ya, yang terjadi baru-baru ini pergantian Bashar al-Assad ya, posisi Ahmad Shara juga ya mungkin baru pulih dari luka, dia tidak terlalu banyak melakukan sesuatu, dan kita lihat terakhir udah mendekat juga dengan Amerika. Nah, selain itu peran dunia Arab atau hubungan lain apakah sangat menentukan terhadap yang terjadi di Gaza hari ini, Pak? Justru ya sebetulnya sangat menentukan sekali. Tapi tadi seperti disampaikan bahwa Afghanistan itu baru pulih. Ya, Afghanistan. Suriah juga baru pulih. Ya. Mungkin mereka sedang konsolidasi di dalam. Ya. Kalau kita melihat Suriah hari ini kan secara hati kita mungkin ya kok Suriah seperti itu ya. Malah sedang mendekat. Bahkan kemarin sudah dicabut apa namanya sanksinya, embargonya sudah dicabut, kemudian dicabut juga label negara teroris kan oleh Amerika. Dan kita paham juga Suriah memang pada posisi ini harus berperan dulu seperti itu, karena ini kan sedang menata kembali negeri yang katakan tidak porak-poranda lah. Afghanistan juga begitu. Nyaris kita tidak mendengar apa statement Afghanistan untuk Gaza. Sepi kan? Betul. Tetapi di dalam sekarang Afghanistan sedang membangun. Bahkan 2 hari yang lalu viral iklan pariwisata metode konflik zaman dulu ya. Zaman dulu yang Welcome dikasih Amerika, ya. Itu biasanya kan video-video itu untuk eksekusi mati dari waktu konflik dulu. Tapi itu dijadikan sebagai sebuah apa namanya promosi wisata yang hari ini viral kan di dunia. Menunjukkan bahwa ide perlawanan terhadap penjajahan yang dimotori oleh Amerika itu tidak akan hilang dari pikiran bangsa Afghanistan ya. Ya mungkin, tetapi caranya mungkin mereka sedang mencari cara ya. Tapi itu tadi ya, mereka sedang membangun, mereka harus konsolidasi lebih apa namanya instan di dalam, karena negeri bekas konflik kan tidak mudah untuk apa namanya untuk survive ya. Seperti itu. Baik, satu lagi yang mungkin menjadi catatan penting hari ini ketika statement-statement yang di media juga mengharapkan Turki. Nah, bagaimana posisi Turki dalam hal ini, Pak? Iya, kita lihat Erdogan ya. Erdogan itu kan paling sering melontarkan statement pembelaan terhadap Palestina. Tapi Erdogan kan punya Turki punya hubungan diplomatik kan dengan Israel, seperti kedutaan yang punya di Turki. Jadi itu tadi narasi-narasi seperti itu kan narasi politis. Kalau politis kita paham lah. Jangankan sebuah negara gitu kan, di tataran lokal kita aja kalau sudah kepentingannya politis kan bisa saja berbicara apapun. Betul. Padahal Turki itu negara yang paling dekat, ya kan. Mesir juga begitu, negara yang paling dekat. Itu kan apa namanya wilayah-wilayah atau negara-negara penyangga. Semua kalau mau selesai udah selesai, bom aja tuh Israel, selesai semua kan. Betul. Tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu apa namanya narasi, atau tidak seperti itu pola pikir, pola pandang negara-negara di sekitar itu. Apa yang melatar belakangi itu tidak dieksekusi atau tidak dilakukan oleh pihak-pihak Erdogan tadi atau tetangga Arab yang lain, misalnya ke Amerika, Arab Saudi misalnya kan? Itu tadi karena faktor
hubungan, kemudian faktor dagang, bisa saja seperti itu. Tapi itu kan diskusi-diskusi itu adalah diskusi-diskusi politis yang semua juga bisa asumsi. Betul. Tapi kita juga bisa melihat, misalkan Turki itu pemasok apa ke Israel. Israel tergantung juga sama Turki. Betul. Erdogan ada hubungan timbal balik Erdogan di kancah dunia secara verbal dia sering mengatakan pembelaannya yang luar biasa kan, advokasi bahasa, advokasi pidatonya Erdogan itu kan luar biasa sekali untuk Gaza dan Palestina. Tapi aksi nyatanya malah kemudian orang memuji Iran misalkan hanya 12 hari bisa merangkak atau memuji Houthi seperti itu. Yaman seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini memang bagi kita menjadi pembahasan yang ya gimana ya? Satu sisi kita membenarkan, mendukung apa yang sudah dilakukan Iran terhadap Palestina, terhadap Israel, bahwa membuktikan sebenarnya kalau semua negara Islam berlaku seperti Iran, selesai persoalan ini. Iya. Kan begitu. Betul. Nah, baik, ini menarik sahabat Prokornas. Ketika kita mulai dari Gaza, ternyata dia terus melebar ya ke dalam kawasan dunia Arab dan juga sekitaran global. Nah, satu lagi yang mungkin menjadi pertanyaan bahwa dalam segmen-segmen Netanyahu dia sering menganggap bahwa perlawanan yang sedang terjadi di Palestina ini dimotori oleh proxy war-nya Iran. Ya, sebut saja misalnya Houthi, Hizbullah dan faksi-faksi yang dianggap itu adalah kaki tangannya Iran. Apa yang sebenarnya diharapkan oleh Netanyahu untuk memprovokasi ini? Iya, Netanyahu sendiri kan diprovokasi oleh Amerika kan untuk menyerang Iran, sebaliknya. Karena Amerika juga punya kepentingan untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan katakan rezim di Iran saat ini ya, seperti itu, bahasanya seperti itu. Dipakailah Israel kan. Nah, jadi ini kan siapa yang memerankan apa, siapa yang memanfaatkan siapa kan, seperti itu. Betul. Nah, dan hari ini ya Israel sedang dimanfaatkan sebetulnya. Bukan Israel memanfaatkan Amerika ini. Amerika memanfaatkan Israel. Oh, gitu. Amerika tidak pernah mau menyerang langsung Iran kan. Ya, walaupun kemarin kan itu tim pilotnya dari berkebangsaan dari Amerika, tetapi perang itu atas nama Israel. Iya. Dan hampir di seluruh negara-negara Islam, Amerika itu tidak pernah melakukan serangan langsung. Dia akan menggunakan orang-orang, akan menggunakan milisi-milisi, akan menggunakan negara-negara sekitar untuk memulai. Kan seperti itu. Betul, nah, kayak di kalau Irak ya. Proksi ini kan jauh kita menganalisisnya gitu. Tidak hanya oh iya sebentar, tidak. Tapi peran Amerika dalam hari ini dalam kemelut di Timur Tengah itu kan nampak sekali. Dan terbuka ya mereka dan semakin nampak kemudian semakin menimbulkan bukan kebencian ya, kita tertawa juga terhadap Trump ini gitu kan, dengan kecil ya. Iya, dengan aksi dagangnya kemudian yang membebankan pajak ke semua negara. Terakhir aja Indonesia ketika bergabung dengan BRICS misalnya, kemudian dilawannya dengan itu. Tapi negara-negara lain juga sekarang tidak diam. Jadi ini ada sekutu besar, ada negara besar yang sedang bermain, yang kemudian tanpa sadar juga menggunakan negara-negara kecil. Nah, lemahnya kita di kaum muslimin, lemahnya kita di bangsa Arab, hilangnya persatuan, itu lemah. Dari negara-negara muslimnya ya. Oke, kemana? Tidak pernah bicara tentang Gaza dan Palestina ketika perang hari ini. Suara oke tidak ada. Itu ada yang plesetin OIC kan begitu. Bahkan PBB sendiri cuma kehilangan taring ya. Kehilangan taring, resolusi cuman bahasanya menyesalkan, kemudian juga terhadap petugas-petugas PBB di Gaza, sekolah-sekolahnya petugas kesehatan. Itu kan banyak yang udah korban ya. Relawan PBB tapi itu ya. PBB kita lihat kehilangan taring. Dan kalau kita mau bicara PBB siapa di belakangnya, itu negara-negara yang selama ini mensponsori terjadinya kisruh di seluruh dunia. Nah, sekarang kan ada Irak, ada Rusia, ada Cina, ada Amerika. 3 kekuatan besar inilah sedang bermain gitu. Siapa memanfaatkan siapa yang akan jadi korban, kan begitu. Baik. Dan ini memang terlihat sekali bahwa bagaimana ketika International Justice itu menghukum Netanyahu, ternyata diketawakan ya kan. Ini kan jadi sia-sia bahwa konsorsium pengadilan internasional itu kan kemana-mana sekarang Netanyahu bebas, padahal dia tersangka seperti itu ya. Nah, ini jadi
terjadi pembelahan, karena juga Putin menyandang itu juga kan sebagai tersangka. Di sisi lain Amerika tidak terikat dalam konteks ini. Nah, ternyata kita sadar bahwa Barat begitu terang-terangan ya melakukan pemanfaatan itu. Itu gimana Pak posisi kita sebagai negara-negara Muslim tadi itu? Sebenarnya kalau saya konteksnya begini, kalau dalam konteks geopolitik mungkin kajiannya lain ya. Ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada konteks Al-Quran, Al-Anfal 73 itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa kafir itu sebagian dengan sebagian yang lainnya akan bekerja sama, saling membantu satu sama lain untuk menghancurkan siapa? Dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai cara. Dia satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Itu kan Al-Quran 73 Al-Anfal jelas. Nah, persoalannya kaum muslimin di dunia ini tidak kembali kepada ayat itu, bahwa persatuan itu saling bantu sesama muslim. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya. Itu yang ini pudar gitu. Semangat ini yang tidak ada, hanya sebatas apa ya? Seremoni ya sudah enggak. Coba kita melihat apa peran yang sesungguhnya yang dilakukan oleh organisasi ini. Dari konferensi ke konferensi, dari liga ke liga kan tidak ada sesuatu yang betul-betul dihasilkan untuk mengeluarkan persoalan umat Islam di seluruh dunia, apapun negaranya itu kan yang jadi korban kan umat Islamnya. Jadi korban di mana-mana kan. Irak hancur, Libya hancur. Yang kemudian itu menghancurkan tatanan ekonomi, tatanan kehidupan masyarakatnya seperti itu. Ya. Baik, makasih. Luar biasa menarik bagaimana diskusi kita hari ini, dan kita lihat di dalam beberapa statement tokoh internasional pun juga terang-terangan mengatakan sedang pembelahan kekuatan global ya, dengan munculnya BRICS, ya, NATO goyang dan beberapa negara-negara yang ingin maju ya sedikit terhambat ketika Indonesia ingin masuk ke komunitas OECD juga. Israel di dalamnya mempersyaratkan mengakui bahwa Israel punya hubungan diplomatik dengan kita. Ini di Siti ini gimana Pak? Kita lihat, dan juga ini sudah disampaikan oleh Pak Prabowo Pak. Kalau lihat konstitusi Indonesia kan sudah jelas. Indonesia itu negara yang komitmen kepada apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar kita, bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Dan Soekarno termasuk ya yang getol menyuarakan ini. Selama Palestina belum merdeka, maka Indonesia akan bersama-sama dengan Palestina, kan begitu. Jelas ya. Jelas statement itu jelas, dan itu berdasarkan undang-undang. Jadi kalau kita masyarakat Indonesia hari ini membela Gaza dan membela Palestina, ingat ya, itu sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Jadi kalau saya memperjuangkan, membela hak-hak dasar kemanusiaan yang muslimin yang ada di Gaza ataupun penduduk di Gaza, kan tidak hanya muslimin kan, ada agama lain juga, Kristen juga ada. Jadi ketika saya berkampanye untuk mengajak orang membela saudara kita di Palestina, saya itu sudah bergerak berdasarkan konstitusi Indonesia. Ini justru yang aneh, ada orang Indonesia yang membela Israel, dia tidak paham konstitusi gitu. Ya, baik. Dan juga kemarin ada masalah ya di salah satu event itu yang kemudian diskualifikasi karena mengibarkan bendera Israel. Oke, luar biasa, dan tentunya kita ketika lebih dalam membahas ini banyak sekali yang memang itu bersumber dari ajaran keyakinan kita ya, Al-Quran. Nah, satu lagi Pak, saya melihat juga peran Qatar ini strategis atau problematik Pak? Qatar disebut strategis, sangat strategis, tapi diplomatis juga ya terlihat di situ. Tapi ya kita hargai peran-peran itu, dan hari ini kan sedang berlangsung juga upaya perundingan yang dimediasi Qatar. Tapi kemudian kan kita tahu di situ yang menarik diri kan selalu Israelnya kan. Israel tidak mau mengakui atau menyetujui proposal yang disampaikan oleh Hamas, di mana perundingan gencatan senjata akan terjadi, tapi Israel harus mundur. Harus tarik pasukan dari Gaza. Kemudian Hamas akan menghentikan perang. Tapi saya kan nggak mau. Dia ingin melucuti senjatanya dan toko-tokonya dikeluarkan ya. Kan seperti itu. Nah, ini yang tidak ketemu. Ini disponsori oleh Trump misalnya oleh Amerika, bahwa gencatan senjata harus segera terjadi dalam bulan ini. Tapi ternyata kan publik melihat dan semua media di dunia mengabarkan Israel yang masih
tidak mau dan menyetujui. enggan menyetujui itu. Karena apa? Yang paling berat bagi Israel di situ apa? Tarik pasukan. Kalau tarik pasukan artinya apa? Kalah. Dan itu Nah, ini tidak mau, walaupun negeri penjajah itu menghadapi persoalan di negerinya sendiri. betul. Dan ini sudah berapa kali dia tarik pasukan kan? Dan Iya. kalau ini tertarik lagi dia udah kalah telak Kita ya. kan jarang melihat demo-demo besar di Tel Aviv, tapi Iya. hari-hari ini Iya. tiap hari demo besar di Tel Aviv terjadi untuk menghentikan perang. Bahkan kemarin Presiden Israel sendiri mengatakan Netanyahu agar segera menghentikan perang. Presidennya sendiri mengatakan Iya. itu. Dan itu terbuka bahwa itu sudah sangat terjepit dalam Sudah kondisi sangat itu. terjepit. Ya kalau kita mau melihat secara fakta, tiap hari tewas itu tentara-tentara IDF itu Setiap Gaza. hari divideokan itu divideokan, dan satu tayangan yang heroik yang Atraktif sekali kemudian ya. viral di Iya, seluruh iya. dunia ketika seorang pejuang itu memasukkan bom ke dalam Iya. tank Markava, itu sangat luar biasa sekali. Dan ini juga dimanipulatif oleh media Ibrani. Mereka Betul. mengatakan melakukan perlawanan, padahal konyol mereka. Ya, jadi semakin dusta, Iya. semakin berbohong, kemudian semakin terbuka informasi itu ke Betul, publik. Gitu. betul. Hari ini aja semalam saja 5 orang tewas itu Iya. tentara Amerika. Kemarin 30 orang yang saling serang, yang Iya, saling tembak sesama mereka ya. sesama mereka. Nah ini menunjukkan bahwa sebetulnya aksi militer di Gaza itu gagal total, gagal. Dan memang manipulatif sekali ya, tentara Amerika Israel juga ada dari bagian Amerika dengan Iya, dua kewarganegaraan ya. Tetapi juga mereka kalah di lapangan, punya kekuatan yang dilakukan oleh perlawanan. Baik, Pak Arief, kita sudah pada sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita jawab nih. Kita ambil ya. Ya, silakan Pak. Ya, boleh saya baca dulu biar lebih itu. Nah, pertanyaan mengenai situasi hari ini, mengapa Iran dan Israel saling bermusuhan? Apa ya real yang terjadinya ini? Tadi kan sudah Udah dibahas, dibahas ya. Tadi sudah kita bahas bahwa sebelum-sebelumnya itu di era Pahlavi itu kan mereka sekutu ya. Sekutu yang saling bekerja sama. Tetapi kemudian hari ini menjadi musuh yang sedang berperang. Dan ini nggak pindah, dan ini belum pindah. Benaran musuhan. Apakah benaran musuhan? Perang itu terjadi benar, Iya, bahwa apa yang dilakukan ada oleh korban Iran itu ya. terjadi benar, dan itu kita harus menghargai itu, bahwa serangan Iran ke Israel ternyata mengubah persepsi dunia Iya. hari ini kan, mengubah persepsi dunia. Israel yang dikatakan negeri yang tidak akan pernah terhancurkan, hanya berapa hari kemarin? 12 hari Iya. ya, bisa porak-poranda, dan itu memerlukan beberapa tahun untuk memulihkannya, termasuk rumah Netanyahu sendiri kan, Iya. seperti itu. Jadi apakah ini real? Serangannya betul terjadi. Iya. Real bahwa ini ternyata tengah mengubah persepsi dunia. Dan Real Iron Dome mereka pun juga gagal melakukan itu. kesalahan Ini real. fatal Jadi, ya. sikap kita seperti apa? Ya sikap kita begini, ketika Nabi Muhammad ketika terjadi perang Romawi dan Persia, Nabi lebih cenderung kemana? Ke Romawi. Romawi. Kenapa? Ada satu ikatan akidah kan? Ada satu ikatan bahwa mereka agama yang memiliki kitab suci. Kan begitu, sampai turunkan ayatnya. Nah, ini dari sini mengajarkan kepada kita bahwa ada kesamaan antara kita dengan Iran. Kesamaan itu wajar kalau kita kemudian sekarang, ya bagus lah, real. Bergembira melakukan itu ya. Bagus. Ya. Siapa sebelum Iran yang bisa menghentikan keangkuhan Israel? Ada nggak? Ya nyaris tak ada ya. Nyaris tidak ada. Tetapi ini kan belum tidak final. Betul. Bahwa siapapun besok yang menghancurkan Israel, bisa besok yang menghancurkan Israel dari mana? Dari Turki misalnya. Turki ya. misal. Ya, kita tepuk tangan. Iya. Bahwa kezaliman itu siapapun nanti pelakunya, kita harus memberikan apresiasi bagi siapa yang menghancurkan Iya. kezaliman itu, mendukung dalam tanda ini. Baik. Luar biasa sahabat Fourcorners, bahwa ya itu real ya, antara Iran dan Israel melakukan ya saling serang, dan secara nyata pun banyak fakta-fakta yang mengungkap bahwa kekalahan di lapangan itu sebenarnya terjadi di Israel. Dan ini yang paling penting, dan ini telah mengubah persepsi dunia dan telah mengubah apa yang sedang kita perjuangkan untuk terjadinya perdamaian lah, untuk terjadinya negeri Gaza yang aman gitu. Betul. Mungkin kalau Iran tidak menyerang akan lebih lama lagi. Iya. Dan Masyarakat di Gaza lebih parah lah. Parah lagi. Tapi dengan serangan itu dunia telah berubah.
Tapi menarik persepsi juga telah Pak, berubah. saya tengok di media itu Israel berupaya membuat play victim ya. Dengan kedatangan utusan dari Jerman, dia katakan bahwa Iran menyerang fasilitas publik. Nah, jadi kan lucu ya terjadi Nah seperti ini itu. tadi, ini di sini kan kemudian peran media itu sangat menentukan sekali. Betul. Dan kita juga praktisi di media, kita juga melihat itu bahwa ada cara pandang yang berbeda, ada pengkotak-kotakan yang berbeda. Kita di Indonesia, misal di media Indonesia rata-rata memang kita tantangan kita di media di Indonesia ini mau objektif, tapi kita juga melihat bagaimana media-media luar itu melakukan ini juga gitu, perang media seperti itu. Dan ini juga kita melihat kan, kalau tidak paham kita asal comot aja, asal jadi sumber aja media-media barat itu. Tapi kalau dalam perang Gaza ini misal, wartawan-wartawan media asing itu juga sudah mengakui apa yang dia tulis, tapi tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu, dan bahkan dimanipulatif oleh redaksinya, Betul. kantor pusatnya. Itu sudah sangat sering banyak kita juga baca. jurnalis mereka yang kemudian mundur dan Itu terbuka ada beberapa jurnalis mundur karena apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka liput di lapangan sebagai seorang jurnalis ternyata tidak sebenarnya ditampilkan di kantor beritanya seperti itu. Baik, menarik nih sahabat Purkaner. Satu lagi Pak, kita coba lihat soal apa yang akan Jangan ditanyakan susah-susah. ini, ya. Ini bukan soal akhir semester ya. Baik, nah ini mungkin yang sedang ditunggu oleh netizen. Nah, apa dampak perang Iran-Israel ini atau yang terjadi di Timur Tengah bagi Indonesia Pak? Atau global? Jelas dampaknya sangat berdampak sekali. Pertama bahwa keangkuhan itu sudah mulai pudar. Itu kan yang dilakukan Iran terhadap Israel, angkuh sudah mulai pudar daripada Israel. Dampaknya bagi kita apa? Bagi Indonesia terutama ya jelas Indonesia ini kan negara yang memiliki prinsip dari awal kan non-blok ya, tidak berblok kemana-mana. Tetapi menghadapi Gaza tadi, Indonesia juga akhirnya terus berperan, walaupun kita dari awal Indonesia ini berperan bahwa penjajahan harus dihapuskan untuk Gaza. Tapi Indonesia kemudian Pak Prabowo berapa kali menyampaikan two state solution ya. Dua negara. Solusi dua negara, dan ini juga kemarin beliau sampaikan juga di Brazil, ya. di beberapa negara dalam lawatannya seperti itu. Kita memahami ini gitu. Tapi walaupun desakan dari dalam negeri, dari ormas-ormas Islam tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi dalam hal ini beliau kan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan itu pernah didebat juga, pernah dinasihati juga oleh MUI ya, oleh beberapa ormas Islam, bahwa Indonesia ini tetap pada prinsip awal, selama penjajahan di atas bumi Palestina terjadi, maka Indonesia akan bersama warga Palestina. Dan ingat, perang tadi ya, perang Gaza, perang Palestina dengan Israel itu hanya akan, ini pendapat saya ya, selesai dengan satu negara, one state solution. Berarti solusi dua negara ini juga bermasalah seperti ya, bermasalah. Orang mereka menjajah kok minta dua negara. Mereka datang menjajah kan. Dan bagaimana bumi Palestina yang sudah ada, negeri Palestina yang sudah ada, ini kita kalau belum mengerucut kepada sejarah awal, bangsa yang sudah ada dan merupakan negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Tiba-tiba datang penjajah, diakui dia sebagai negara, minta dua negara, bagi dua rumahnya. Bagaimana? Indonesia kan tidak, Indonesia sendiri yang dijajah waktu itu oleh negeri-negeri Belanda, oleh orang luar misal, kan tidak minta dua negara, satu negara, kemudian Indonesia merdeka kan, seperti itu. Jadi kalau bagi saya solusi dua negara itu ya tetap tidak akan menyelesaikan persoalan. Persoalan akan selesai Zionis keluar dari Palestina. Walaupun masyarakat nanti akan di situ silahkan, tapi pemerintahan Zionisme itulah yang harus hengkang dari Palestina. Karena orang Yahudi juga bisa hidup di dalam komunitas Muslim. Itu kan ya? Palestina itu sejarah yang paling luar biasa dalam sejarah peradaban dunia kan. 3 agama ada di situ semua kan, seperti itu. Buya Hamka juga punya buku punya bukunya seperti itu. Itu tadi. Nah, ini yang dampaknya ke Indonesia ya itu tadi. Suka atau tidak ya memang Indonesia akan berperan. Karena begini, ketika Indonesia juga diperankan dalam satu sisi juga berdampak juga terhadap geopolitik yang akan terjadi kepada
Indonesia. Dampak apa itu Pak? Militer, ekonomi atau mungkin Semuanya. Semuanya ya. Semuanya. Ekonomi sudah jelas, militer sudah. Ya, dok, ekonomi sekarang coba dengan berpihak ke BRICS aja, ancamannya sudah pajak ya. sudah muncul kan itu. Jadi memang tidak mudah. Kalau kita mungkin di tataran bawah gampang saja enak kan ngomongnya. Tapi pemikir para pembesar negeri Mengambil ini kan keputusannya itu harus betul-betul matang matang ya. seperti itu. Matang, dan ingat Indonesia ini negara muslim terbesar Baik. yang suaranya ini juga didengar dan mempengaruhi kebijakan dunia, itu yang paling penting. Baik, gitu sahabat Prokernas. Memang kita selaku pengamat ini atau pemantau ini ya kadang dipengaruhi oleh emosi ya, dipengaruhi oleh keinginan. Sudah jelas emosi itu akan muncul, betul, tapi ketika betul. kita berpikir jernih, oh tidak seperti itu. Dan bagi saya umat Islam ini melihat kejadian yang ada di dunia ini, kemudian menyadarkan kepada kita betapa Islam ini sudah porak-poranda karena tidak kembali kepada prinsip awal. Awal. Baik, sahabat Prokernas, terima kasih, itu tadi jawaban yang kedua. Satu lagi tadi masih ada ya? Ada boleh dibaca Pak langsungnya. Ya. Apa peran Amerika Serikat dalam konflik ini? Ini biang ya kalau kita katakan ya sangat berperan ya, karena kan kalau kita berkaca kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya, hancurnya negeri-negeri Islam itu kan selalu diawali oleh aneksasi Amerika terhadap pertama Irak, kemudian Libya, hancur Suria, semua, Suria. Dan apa yang dihancurkan, apa yang dituduhkan tidak pernah terbukti kan? Betul. Semua mengatakan ada nuklir. Satu pun nggak ada. Satu pun tidak terbukti. Iran saja kemarin ketika diserang nuklirnya kan nggak juga gitu ya. Tidak juga gitu. Bahkan Iran pun mengembangkan nuklir kan sudah sangat lama ya. Lama, dan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan dan prinsip yang dilegalkan oleh dunia seperti itu. Jadi klaim-klaim Amerika itu kan tidak ada yang terbukti satupun. Walaupun mereka harus terusir dari Afghanistan semalu-malunya kan, seperti itu. Apa yang dituduhkan tidak ada. Tapi tadi akhirnya agresi itu kan kemudian menyengsarakan seluruh warga yang ada di negeri-negeri Muslim tersebut. Siapapun pemerintahannya, yang korbannya kan masyarakat sipil. Masyarakat sipil. Bagaimana Irak yang dulu kita gadang-gadang sebagai negeri yang hebat, pasca Saddam Hussein terdengar lagi nggak kehebatan Irak itu? Tidak ada. Untuk pulih itu juga. Tripoli dengan kehebatannya Gaddafi. Pasca runtuhnya Gaddafi, sekarang masyarakat Libya terkena nggak? Dan sekarang pun juga sedang terbelah di sana ya. Kehebatan itu kan menular ke Indonesia kan? Iya. Pada pasca tahun-tahun tersebut, banyak orang-orang di Aceh dan orang-orang di Indonesia memberikan nama anak-anaknya. Saddam Hussein, Gaddafi, coba lihat. Artinya apa? Sangat luar biasa sekali. Tapi betul. Sekarang coba nggak ada. Karena itu tadi faktor kecintaan ya terhadap negeri Muslim yang kuat. Jadi negeri-negeri Muslim harus sadar mulai sekarang. Tapi ini perjuangan juga bukan semudah membalikan telapak tangan. Bahwa konsep persatuan sesama umat Islam itu tetap harus kita gaungkan. Tentu tidak mudah. Lama tapi harus perjuangan. Tapi harus terus, jangan terdiam diri. Harus terus bahwa itu saudara kita, bahwa sesama Islam itu bersatu dengan yang lainnya, maka kezaliman itu akan hilang. Nah ini persoalan kan tadi nggak mau bersatu, masing-masing punya ego masing-masingnya. Dan kita baca kemarin di Serambi Indonesia ya kalau tidak salah, itu ada penyakit apa sih yang sedang sedang menghantui para pemimpin Muslim di dunia ini seperti itu. Dan anehnya kemarin ketika Iran menyerang Israel, dihadangnya oleh siapa rudal itu? Libanon. Oleh tetangganya sendiri, Jordan. Kan ini luar biasa sekali. Bagi kita aneh ya. Tapi dalam tataran geopolitik, tataran politis, tataran siasa segala macam, nggak aneh sekali, memang seperti itu. Gitu. Baik, sahabat Prokernas, luar biasa. Kita sudah hampir 40 menit bertemu di dalam kesempatan podcast ini. Dan kita mulai dari Gaza tadi, akhirnya juga kembali ke Gaza agar kita tidak melupakan apa yang sebenarnya terjadi. Substansi Timur Tengah itu bermuara pada apa yang sedang terjadi di Gaza. Dan tentunya ini menjadi PR bersama kita selaku umat Islam dan juga selaku warga dunia
ya, dan kita tahu di internasional pun di netizen itu warga Indonesia paling berisik tentang Gaza ya. Dan ini tentunya suatu kekuatan yang harus kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita. Itu yang mungkin bisa kita lakukan di dalam kesempatan ini sebagai orang yang punya prinsip-prinsip yang harus kita perjuangkan. Nah, sahabat Fourcorners, ini sudah masuk sesi terakhir. Kita mintakan sedikit closing statement Pak Arif. Apa yang mungkin perlu kita sadari sebagai muslim atau sebagai warga dunia atau sebagai warga Indonesia terhadap konflik ini? Pertama, sebagai warga dunia ya, agar konflik ini segera reda, ya pertama kita solidaritas tetap kita tunjukkan, kemanusiaan bahwa kita orang Indonesia, sisi kemanusiaan tetap kita, solidaritas itu tetap kita lakukan. Kemudian ketika berbicara soal agama, mungkin itu saudara kita yang tetap harus kita lindungi harga dirinya, lindungi darahnya. Maka semangat untuk membela itu jangan pernah padam, jangan pernah pudar, tetap Pak. Dan catatan saya, damai di Palestina, damai di dunia. Peace in Palestine, peace in the world. Itu kunci. Sumbunya di situ Sumbunya di situ. Karena kelak nanti kita juga akan terkumpul di wilayah itu. Kata beberapa keterangan di dalam agama, dalam hadis, bahwa tempat itu akan menjadi tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Masya Allah. Sahabat Fourcorners, ternyata quote-nya itu tadi ya. Kalau Gaza aman, maka dunia juga aman. Dan ketika Gaza hari ini tidak aman, sebenarnya seluruh dunia sedang tidak aman ya, karena sumbu keamanan sekarang itu ada di tanah Gaza, tanah Palestina. Alhamdulillah sudah berakhir di sesi terakhir kita, dan tentunya ini upaya ikhtiar kita untuk menyampaikan, mengingatkan sesama bahwa konflik Timur Tengah yang terjadi hari ini adalah substansi dari keyakinan kita sebagai muslim dan juga keterlibatan kita terhadap peran keamanan yang dilakukan oleh warga dunia satu sama lain. Saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bertemu. Hadanallahu ajmain. Sekali lagi terima kasih Pak Arif, dan terima kasih dalam kesempatan ini kepada penonton. Saya selaku host mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.